Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Eza Gusti Anugrah, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya, serta teman-teman yang hadir dalam pertemuan Zoom hari ini. Di sini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang penentuan biaya produk bersama dan produk sampingan. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya sendiri, Salsabila Yanur Agatha, dengan NIM akhiran 1143, dan rekan saya Ayun Zulfatul Jana dengan NIM akhiran 1051, dan yang terakhir, Lailatul Munifa dengan NIM akhiran 111. Untuk materi yang pertama, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi pertama yaitu definisi produk bersama. Artinya, produk yang dihasilkan secara bersamaan dengan memproduksi produk yang lainnya dengan mengolah satu bahan baku. Maksudnya di sini, ketika satu perusahaan mengolah satu bahan baku dengan produksi yang secara bersamaan, namun nantinya akan menghasilkan produk yang berbeda-beda. Salah satu contohnya pada perusahaan penggilingan minyak. Nah, pada perusahaan ini, perusahaan menggunakan satu bahan baku, yaitu minyak, lalu diproduksi secara bersama-sama, namun nantinya akan menghasilkan produk yang berbeda, seperti menghasilkan bensin, minyak tanah, minyak solar, dan juga aspal. Nah, dalam produk bersama ini, ada yang namanya joint process, yaitu proses produksi secara bersama, dan nantinya akan menghasilkan beberapa jenis produk, yaitu yang namanya joint product. Next slide. Lalu, produk bersama berdasarkan nilai jual relatif, yaitu ada produk utama dan produk sampingan. Nah, produk utama ini adalah produk yang mempunyai nilai jual relatif lebih tinggi daripada nilai jual produk sampingan. Sedangkan produk sampingan yaitu produk yang mempunyai nilai jual lebih rendah daripada nilai jual produk utama. Produk utama ini akan menjadi tujuan utama dari si perusahaan tersebut dan nilai jualnya itu lebih tinggi. Langsung saja kita ke contohnya. Next slide. Nah, contohnya di sini dalam produk utama itu pada perusahaan pengolahan beras. Nah, produk utamanya itu adalah si beras tadi. Nah, dalam perusahaan ini kan tidak hanya menghasilkan beras. Perusahaan ini juga menghasilkan yang namanya dada atau katul. Nah, dada atau katul ini merupakan produk sampingan dari si perusahaan tersebut. Nah, dalam produksi ini ada yang namanya titik pisah. Titik pisah itu adalah tahapan dalam proses produksi pada saat beberapa produk dapat diidentifikasi secara jelas. Nah, pada perusahaan ini biasanya kan sebelum jadi beras itu ada yang namanya padi. Nah, padi ini setelah diolah itu melalui titik pisah akan menjadi beras atau menjadi deda seperti itu. Next. Nah, ini merupakan salah satu contoh proses produksi bersama pengolahan daging sapi. Nah, pada Departemen 1, adanya bahan baku sapi dan proses produksi. Nah, pada Departemen 1 ini masih menggunakan biaya secara bersama-sama. Setelah itu, setelah diproses, akan menghasilkan beberapa produk, yaitu ada daging kualitas 1, 2, dan 3, dan ada tulang dan kulit. Lalu, setelah diproses tambahan di Departemen 2, daging kualitas 1, 2, 3 ini akan menjadi persediaan baru jadi melalui proses tambahan. Sedangkan tulang dan kulit ini tidak melalui proses tambahan dan akan berubah menjadi produk sampingan. Nah, daging 1, 2, 3 itu akan menjadi produk utama dari si perusahaan tersebut. Nah,
Dalam hal ini, biayanya sudah beda, yaitu melalui biaya pemrosesan, tidak melalui biaya bersama lagi. Seperti itu. Next. Lanjut, definisi biaya bersama, atau biasa yang disebut dengan joint cost, yaitu biaya yang dikeluarkan sejak saat bahan baku diolah sampai dengan jadi berbagai macam produk yang dapat dipisahkan identitasnya. Biaya bersama ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Nah, biaya ini dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi beberapa produk. Dan biaya ini hanya sampai di titik pisah yang tadi saya jelaskan. Setelah dari titik pisah, biaya ini akan masuk ke biaya pemesanan. Setelah dari biaya bersama, produk akan masuk ke biaya pemrosesan. Next. Karakteristik produk utama dan produk sampingan. Nah, karakteristik dari produk utama itu merupakan produk utama, tujuan utama dari proses produksi. Lalu, harga jual produk utama itu lebih tinggi daripada produk sampingan. Ketiga, tidak dapat menghindari menghasilkan semua jenis produk bersama. Nah, maksudnya ini saya langsung kasih contohnya saja. Ketika perusahaan memproduksi sapi, maka kan perusahaan itu membeli sebuah sapi. Nah, sapi tersebut kan ada daging, tulang, dan kulitnya. Jadi perusahaan tersebut tidak dapat menghindari mengolah selain daging, karena perusahaan tersebut juga mendapatkan tulang dan kulit. Lalu tulang dan kulit itu juga bisa diproses sebagai makanan atau mungkin barang yang lainnya. Lalu yang keempat, produk sampingan bukan tujuan utama dari produksi. Dan itu sudah jelas karena yang jadi tujuan utama merupakan produk utama. Dan yang terakhir, harga jual produk sampingan itu lebih rendah daripada produk utama. Next. Lalu ada produk sampingan berdasarkan dapat atau tidaknya produk tersebut dijual. Nah, produk sampingan itu dapat dijual langsung atau bisa juga diproses dahulu. Produk sampingan dapat dijual langsung setelah terpisah dari produk utama tanpa memerlukan pengolahan lebih lanjut. Salah satu contohnya yaitu ketika perusahaan beras itu mengolah mengolah suatu padi gitu ya. Habis itu akan jadi menir atau tidak. Nah, itu tidak perlu memerlukan pengolahan yang lebih lanjut. Nah, sedangkan yang diproses dahulu memerlukan pengolahan lebih lanjut setelah terpisah dari produk utama. Salah satu contohnya yaitu itu tadi, tulang atau kulit sapi yang sudah terpisah dari daging sapi bisa diolah lagi menjadi rambak atau bahan pembuat tas, sepatu, dan dompet. Seperti itu contohnya. Lanjut. Nah, di sini ada akuntansi produk bersama. Akuntansi produk bersama ini menggunakan 4 metode, yaitu metode nilai pasar, metode rata-rata biaya persatuan, metode rata-rata biaya tertimbang, dan yang terakhir, metode unit kuantitatif. Next. Lailatul bisa di mute dulu.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode nilai pasar atau nilai jual relatif. Metode ini mengasumsikan bahwa masing-masing produk yang dihasilkan dalam proses produksi bersama memiliki nilai jual yang berbeda. Maksudnya di sini perbedaan nilai pasar tersebut dapat disebutkan adanya perbedaan tingkat konsumsi atau pemakaian yang berbeda. Next. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari metode nilai pasar. Di buku bisa dilihat contoh 8.1. Langsung saja kita ke penjelasan cara pengerjaannya. Nah, tadi kan di soal disuruh untuk mencari bagaimana alokasi biaya dari metode nilai pasar ini. Nah, nilai pasar ini merupakan produk yang memiliki biaya proses yang lebih tinggi, nantinya akan memiliki nilai jual yang tinggi pula. Begitupun sebaliknya, kalau biaya pemrosesannya itu rendah, maka memiliki nilai jual yang lebih rendah pula. Baik, yang pertama, setelah produk bersama ini dimasukkan dan jumlah produknya juga dimasukkan ke dalam tabel, dan karena di sini sudah dicantumkan pula harga jual per unitnya, kita juga masukkan. Lalu di sini mencari nilai jualnya. Nah, caranya dengan mengalihkan jumlah produk dikali harga per unit. Nah, di sini kan contohnya bensin, jumlah produknya 40.000 liter dikali dengan harga jual per unitnya yaitu 1.000. Berarti nilai jualnya itu 40 juta rupiah. Setelah dikalikan semuanya, habis itu dijumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan, kita mencari nilai jual relatifnya. Caranya, contohnya bensin ya, 40 juta ini dibagi dengan total nilai jual. Nah, total nilai jualnya kan ini 78.750 juta kan. Nah, berarti 40 juta ini dibagi dengan 78.750.000 ini. Setelah dibagi, hasilnya kan 0,50. Nah, itu dijadikan persen dikali 100. Jadi menghasilkan nilai jual relatif yaitu 50,80%. Jadi dibagi terlebih dahulu, habis itu menjadikan persen. Habis itu dijumlah harus menghasilkan 100%. Lalu untuk mencari alokasi biaya bersama. Nah, alokasi biaya bersama ini caranya, ini kan sudah ketemu nilai jual relatifnya. Dikalikan dengan biaya bersama. Nah, di soal biaya bersamanya kan 1 juta. Berarti 50,80% ini dikalikan dengan 1 juta. Menghasilkan 508.000 rupiah. Begitupun seterusnya. Dan nanti ketika di total alokasi biaya bersama ini harus sama dengan yang di soal tadi. Biaya bersama yaitu 1 juta. Lalu mencari biaya per unit. Caranya dengan alokasi biaya bersama ini, 508.000 ini, dibagi dengan jumlah produk. Nah, bensin di sini kan jumlah produknya 40 liter, dibagi dengan alokasi biaya bersama. Nah, nanti hasilnya menghasilkan biaya per unit yaitu 12,7 rupiah. Begitupun seterusnya. Seperti itu. Next. Lanjut ke metode rata-rata biaya persatuan. Nah, metode ini menentukan biaya untuk masing-masing produk dihitung sesuai dengan proporsi kuantitas masing-masing
produk yang dihasilkan. Namun, metode ini hanya dapat digunakan apabila produk ini memiliki satuan yang sama. Jadi kalau satuannya tidak sama, itu tidak bisa menggunakan metode ini. Lanjut, kita ke contohnya. Nah, contoh soal ini ada di buku ya, di contoh 8.2. Dan next kita langsung lanjut ke cara pengerjaannya. Nah, ini alokasi biaya metode rata-rata biaya persatuan. Setelah kita masukkan produk dan kuantitas ini, kita total kuantitas dari produknya. Nah, kita mencari rata-rata biaya persatuan. Caranya, biaya bersama tadi kan di soal 1 juta rupiah dibagi dengan jumlah kuantitas ini. Jadi cara mencarinya rata-rata biaya persatuan ini 40 biaya bersama yaitu 1 juta dibagi kuantitas 40.000 liter ini. Di situ akan ketemu 1 juta. Mohon maaf. Bukan kuantitas dari persatuan produk ya. Ternyata ini total dari kuantitas. Jadi saya salah tadi menjelaskan. Jadi total kuantitas ini dibagi dengan biaya bersama. Biaya bersamanya kan tadi 1 juta. Habis itu dibagi dengan total dari kuantitas. Total dari kuantitas ini 100.000. Nah, nanti akan menghasilkan biaya persatuan, yaitu Rp10. Seperti itu. Lalu, cara mencari alokasi biaya bersama, tinggal mengalihkan saja rata-rata biaya persatuan dikali dengan kuantitas. Lalu, nantinya akan menghasilkan alokasi biaya bersama. Nah, ketika semuanya sudah ketemu, di total, nantinya akan menghasilkan jumlah yang sama dengan biaya bersama yang ada di soal tadi. Lanjut. Ada metode rata-rata tertimbang. Nah, metode ini mengasumsikan bahwa masing-masing produk yang dihasilkan dalam proses produksi memiliki faktor penimbang yang berbeda-beda. Nah, faktor penimbangnya itu yang pertama ada tingkat kesulitan pembuatan produk, waktu yang dikonsumsi, keahlian tenaga kerja, kualitas produk, dan yang terakhir, faktor lain yang relevan. Next. Nah, ini ada contoh soal dari metode rata-rata tertimbang pada contoh 8.1. Langsung saja kita cara pengerjaannya. Nah, pada metode rata-rata tertimbang ini, ketika semua produk dan jumlah produk dimasukkan semuanya dan ditotal, dalam metode ini perbedaannya terdapat angka penimbang, yaitu jumlah dalam setiap produk. Di sini tertulis bensin ada 3, pelumas ada 2, dan minyak tanah ada 1. Nah, untuk mencari jumlah produk penimbang ini, tinggal dikalikan jumlah produk dikali dengan angka penimbang, yaitu akan menghasilkan 120 liter. Nah, setelah semuanya ketemu, nanti akan ditotal. Seluruh ini nanti akan ditotal, dan nanti akan digunakan untuk mencari alokasi biaya bersama. Nah, cara mencari alokasi biaya ini, jumlah produk penimbang ini per produknya ini 120 liter ini dibagi dengan totalnya jumlah produk penimbang ini. Jadi 120.000 liter dibagi dengan 215 liter dikali dengan biaya bersama. Biaya bersama tadi di soal tertulis 1 juta.
Jadi 120 liter dibagi 215 liter dikali 1 juta dan nanti hasilnya Rp558.000. Dan setelah semuanya ketemu, nanti di total harus sama dengan biaya bersama yang sama jadi contoh soal tadi. Baik, sekian dari saya lanjutkan ke rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode unit kuantitatif. Metode ini mengasumsikan bahwa masing-masing produk yang dihasilkan dalam proses produksi bersama menggunakan sejumlah bahan baku sesuai dengan tingkat koefisien pemanfaatan bahan baku yang terdapat pada masing-masing produk yang dihasilkan. Dalam metode ini, masing-masing produk dapat didefinisikan sesuai dengan tingkat pemanfaatan bahan baku dalam ukuran satuan yang sama. Next. Berikut contoh soal metode unit kuantitatif yang terdapat pada buku contoh 8.4. Next, langsung ke pembahasan. Untuk mencari alokasi biaya metode unit kuantitatif, kita memasukkan nama produk dan kuantitas pemakaian bahan baku pada tabel. Dan untuk mencari presentasenya itu dapat kita cari dengan kuantitas pemakaian bahan baku dibagi dengan total kuantitas pemakaian bahan baku yang pada bensin itu 40 liter dibagi 100 liter menghasilkan 40%. Untuk mencari alokasi biayanya itu presentase dikalikan nilai biaya bersama sebesar 1 juta, yaitu 40% dikali 1.400.000. Total alokasi biaya itu sama dengan nilai bersama sebesar 1 juta. Next. Berikutnya definisi produk sampingan. Produk sampingan merupakan hasil sampingan dari proses produksi produk utama. Dalam produk sampingan dapat terjadi bukan karena adanya proses produksi bersama, tetapi dihasilkan dari proses penyiapan bahan baku sebelum bahan baku tersebut diproses menjadi produk utama. Contohnya itu proses pemisahan biji kapas dari bahan baku kapas yang akan diproses menjadi benang, tali, dan kain. Biji kapas tersebut dapat dijual tersendiri tanpa harus melalui proses produksi bersama. Dalam produk sampingan itu terdapat dua metode, yaitu metode tanpa alokasi dan metode dengan alokasi. Next. Metode tanpa alokasi itu memiliki dua metode, yaitu metode pengakuan pendapatan kotor dan metode pengakuan pendapatan bersih. Next. Metode pengakuan pendapatan kotor, metode ini dapat dilakukan alokasi biaya bersama kepada produk sampingan sehingga semua biaya bersama dibebankan seluruh kepada produk utama. Di mana pada jumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk sampingan akan disajikan di dalam laporan laba rugi melalui beberapa cara berikut. Yang pertama, pendapatan lain-lain. Yang kedua, tambahan pendapatan penjualan produk utama. Yang ketiga, pengurangan harga pokok penjualan produk utama. Dan yang terakhir, pengurang biaya total produksi produk utama. Next. Berikut contoh laporan laba rugi PT Graha Anugrah
Insani, yaitu penjualan produk utamanya sebesar 600.000. Untuk persediaan awalnya 45, biaya produksi total 495, dan barang tersedia dijual 540 itu dari persediaan awal ditambah biaya produksi total. Terus dikurangi persediaan akhir senilai 90.000. Harga pokok penjualannya 450 didapat dari barang tersedia dijual dikurangi persediaan akhir. Terus laba kotornya itu didapat dari 600.000 dikurangi 450, dan untuk laba operasi itu didapat dari laba kotor dikurangi biaya pemasaran dan administrasi. Next. Pendapatan lain-lain. Pada metode ini, pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk sampingan merupakan penambahan terhadap laba operasi. Berikut ini contoh pendapatan lain-lain. Pada penjualan itu besar persediaan awal 45 dan biaya produksi total itu 495. Barang tersedia dijual itu didapat dari persediaan awal dan biaya produksi. Untuk perbedaannya itu terdapat pada pendapatan lain-lain, yaitu pendapatan dari hasil penjualan produk sampingan sebesar 45. Dan untuk laba sebelum pajak itu didapat dari laba operasi ditambah pendapatan dari hasil penjualan produk sampingan yang menghasilkan nilai sebesar 135.000. Next. Pendapatan produk sampingan sebagai tambahan pendapatan penjualan. Pendapatan dari hasil penjualan produk sampingan yang pada laporan laba rugi metode sebelumnya merupakan penambahan terhadap laba operasi, tetapi pada metode ini pendapatan tersebut disajikan sebagai penambahan terhadap pendapatan penjualan produk utama sehingga pendapatan penjualan berubah menjadi 645. Berikut ini contohnya tambahan pendapatan penjualan. Pada penjualan itu ditambah pendapatan dari hasil penjualan produk sampingan sebesar 45.000. Dan untuk harga pokok penjualannya, persediaan awal itu 45.000, biaya produksi total 495.000, dan barang tersedia dijual 540.000. Persediaan akhirnya 90.000 dan totalnya 450. Terus 645 dikurangi 450 itu 195 dikurangi biaya pemasaran dan administrasi sebesar 60.000 dan laba operasinya 135.000. Next. Pada pendapatan produk sampingan sebagai pengurang harga pokok penjualan, pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk sampingan sebesar 45.000 akan dikurangkan dari harga pokok penjualan sebesar 450.000 sehingga mengurangi harga pokok penjualan dan meningkatkan laba kotor serta laba sebelum pajak. Pada laporan pengurangan biaya penjualan, penjualannya 600.000. Untuk harga pokok penjualannya
Persediaan awal 45.000. Maaf, itu kayaknya salah. Next, sebelumnya. Slide sebelumnya. Ini. Selanjutnya. Maaf, untuk contoh laporan pengurangan biaya penjualannya itu salah. Yang benar itu ada di paragraf 3.6. Jadi penjualannya itu 600.000 dan harga pokoknya persediaan awal 45, biaya produksi total 495. Dan untuk barang tersedia dijual 540, persediaan akhir 90. Dan totalnya 450 dikurangi pendapatan dari hasil penjualan produk sampingan sebesar 45. Untuk laba kotornya 600 dikurangi 405.000 menghasilkan 195.000. Dikurangi biaya pemasaran dan administrasi sebesar 60.000, laba operasinya 135.000. Next. Oh, ini tadi untuk contoh laporannya kebalik antara pengurangan biaya penjualan dan pengurangan biaya produksi. Selanjutnya, pendapatan produk sampingan sebagai pengurang biaya produksi. Pada metode ini, pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk sampingan sebesar 45.000 dikurangi dari total biaya produk bersama sebesar 495.000, sehingga biaya produksi neto menjadi sebesar 450.000. Pengurangan tersebut mengakibatkan biaya per unit rata-rata berubah menjadi 40,875 rupiah yang dihasilkan dari 490.500 rupiah dibagi 12.000 untuk produk utama, sehingga nilai persediaan akhir berubah menjadi 90.000 menjadi 81.750 rupiah. Persediaan awal per unit berubah menjadi 40,5 rupiah sebagai akibat dikurangnya pendapatan penjualan produk sampingan periode sebelumnya dari biaya produk utama dari periode yang bersangkutan. Berikut ini contoh laporan pengurangan biaya produksi yang tadi ada di slide sebelumnya. Juga bisa dilihat di buku di paragraf 8.7. Next. Metode pengakuan pendapatan bersih. Metode ini jumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk sampingan akan dikurangi dengan seluruh biaya yang terjadi setelah titik pisah. Biaya yang terjadi setelah titik pisah antara lain biaya penempatan produk sampingan di pasar atau biaya administrasi dan biaya pemasaran, dan setiap tambahan biaya yang terjadi sehubungan dengan pemrosesan lebih lanjut produk sampingan. Di dalam metode ini, pendapatan bersih produk sampingan dapat diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain, tambahan pendapatan penjualan produk utama, pengurangan harga pokok penjualan utama, dan pengurangan biaya
total produksi utama. Pada metode pengakuan pendapatan bersih mengakui adanya kebutuhan penelusuran biaya terhadap produk sampingan. Tetapi bukan berarti harus dilakukan alokasi biaya produksi bersama kepada produk sampingan. Biaya yang terjadi di dalam prosesan lebih lanjut atau biaya administrasi dan biaya pemasaran produk sampingan akan dicatat dalam akun yang terpisah. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Lailatul Munifah. Metode dengan alokasi, dalam metode ini sebagian biaya produksi bersama akan dialokasikan kepada produk sampingan. Terus biaya produk sampingan itu meliputi jumlah biaya bersama yang dialokasikan kepada produk sampingan, biaya yang terjadi setelah titik pisah untuk memproses lebih lanjut produk tersebut. Nah, terus untuk menentukan jumlah biaya bersama yang dialokasikan kepada produk sampingan dapat digunakan dua metode. Yang pertama itu ada metode biaya pengganti dan metode biaya reversal. Nah, untuk metode biaya pengganti itu diterapkan pada perusahaan yang produk sampingannya digunakan sebagai bahan dalam proses produksinya, sehingga perusahaan itu tidak perlu membeli bahan baku dari pemasok luar. Biaya bersama yang dialokasikan kepada produk sampingan adalah sebesar harga beli atau biaya pengganti produk tersebut di pasar. Akun barang dalam proses akan dikredit sebesar biaya produk sampingan, sehingga akan mengurangi biaya produksi produk utama dan diimbangi dengan pendebitan terhadap akun produk sampingan. Akun tersebut akan dikredit pada saat produk sampingan tersebut digunakan untuk produksi. Contoh metode biaya pengganti itu misalnya berarti menghasilkan gelas kaca sebagai produk utama dan menghasilkan beling sebagai produk sampingan. Pada bulan Juli perusahaan menghasilkan gelas sebanyak 6 botol dan produk sampingannya 400 kilo. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut terdiri dari biaya bahan baku sebesar 6 juta, biaya tenaga kerja 6 juta, biaya overhead pabrik 4 juta, kemudian biaya produksinya di total menjadi 16 juta. Terus untuk harga produk sampingan itu diperoleh dari 400 kilo dikali 1.000 karena harga pokok pecahan beling jika dibeli dari pihak luar itu senilai Rp1.000. Nah, untuk biaya untuk menghasilkan gelas itu totalnya adalah 16 juta rupiah, sedangkan harga pokok pengganti produk sampingan sebesar 400.000, maka biaya yang dialokasikan sebesar 15.600.000 rupiah. Terus metode yang kedua adalah metode biaya. Dalam metode ini biaya bersama yang dialokasikan kepada produk adalah sebesar taksiran biaya produk sampingan pada saat titik pisah. Taksiran biaya produk sampingan dihitung mundur bertolak dari harga jual nilai pasar menuju pada taksiran, di mana nilai pasar produk sampingan itu mengurangi taksiran laba kotor, taksiran biaya pemasaran, taksiran biaya administrasi dan umum, taksiran biaya proses lanjut, dan menotalkan taksiran biaya dari biaya nilai produk, tambahan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, atau biaya overhead pabrik yang terjadi setelah produk sampingan tersebut terpisah dari produk utama akan dibebankan pada produk sampingan. Penerimaan dari hasil penjualan produk sampingan didebit ke akun penjualan produk sampingan. Saldo akun produk sampingan akan dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan. Berikut contoh dari perhitungan dari biaya metode reversal yang bisa dilihat pada buku pada Praga 8.8. Ini tuh
mengilustrasikan tentang penerapan metode nilai pasar dalam kaitannya dengan produk utama dan juga produk sampingan. Pada praga ditunjukkan bahwa taksiran nilai produk sampingan pada titik pisah adalah sebesar nilai pasar produk sampingan setelah dikurangi dengan taksiran laba kos, biaya pemasaran, dan biaya produksi. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada contoh soal metode biaya reversal. Ini contoh soalnya, biaya bersama yang dikeluarkan untuk memproduksi 5.000 kilo produk utama dan 6.000 kilo produk sampingan berjumlah 8.800.000. Setelah terpisah dari produk utama, itu nilai produk sampingannya Rp90 per kilonya, terus biaya pemasaran produk sampingan ditaksir 10% dari harga jual dan laba bruto ditaksir 20% dari harga jualnya. Terus biaya pengolahan sampingan yang dikeluarkan setelah produk sampingan terpisah dari produk utama diperkirakan berjumlah Rp120.000. Penyelesaiannya, biaya bersama itu diperoleh dari soal sebelumnya, yaitu biaya bersama dari produk utama 50 kilo, produk utama dan 6 produk sampingan yang berjumlah 8.800.000. Kemudian taksiran pendapatan penjumlahan produk sampingan itu diperoleh dari 6.000 dikali nilai jual pasarnya, yaitu Rp90, dan menghasilkan Rp540.000. Kemudian dikurangi dengan taksiran laba bruto, itu 20% itu berasal dari soal, kemudian jualnya yaitu Rp540.000 menghasilkan Rp108.000. Kemudian taksiran biaya pemasaran 10% juga didapat dari soal dikali penjualan senilai Rp540.000, kemudian menghasilkan Rp54.000. Itu biaya pengolahan produk samping itu diperoleh dari soal yang senilai Rp120.000, kemudian ditotal menjadi Rp282.000. Taksiran biaya produk pada saat terpisah senilai Rp258.000 itu diperoleh dari 540 dikurangi Rp282.000. Dan taksiran biaya tambahan setelah produk sampingan itu senilai Rp120.000 yang didapat dari soal. Kemudian harga pokok sampingannya itu senilai Rp378.000 yang diperoleh dari taksiran biaya produk pada saat terpisah ditambah taksiran biaya tambahan setelah produk sampingan terpisah dari produk utama. Dan nilai produk sampingan yang harus dikurangi biaya senilai Rp258.000 bersama harga pokok produk utamanya Rp8.502.000 diperoleh dari biaya bersama dikurangi nilai produk sampingan yang harus dikurangi biaya bersama, sehingga menghasilkan Rp8.542.000. Terus untuk harga pokok produk utama persatuannya itu diperoleh dari harga pokok produk utama dengan produk utamanya, yaitu senilai Rp50.000, yang menghasilkan Rp170,80. Kemudian harga produk sampingan, harga pokok sampingan dibagi dengan produk sampingannya senilai Rp6.000, yang menghasilkan Rp63. Selanjutnya adalah analisis biaya bersama untuk pengambilan keputusan manajemen dan analisis kemampuan menghasilkan laba. Adanya berbagai metode alokasi biaya bersama menunjukkan bahwa jumlah biaya bersama yang harus dialokasikan kepada berbagai produk pada saat titik pisah tidak mudah dilakukan.
Selain itu, berbagai metode alokasi biaya bersama banyak diterima banyak pihak dan juga banyak diterapkan di berbagai perusahaan, tetapi belum dapat menjawab secara tuntas persoalan mengenai alokasi biaya bersama. Dengan berbagai pemikiran kemudian dikembangkan dalam hubungannya dengan masalah lebih banyak diarahkan pada usaha untuk perhitungan laba seluruh produk secara keseluruhan. Potensi timbulnya konflik di antara konsep biaya yang digunakan untuk pengambilan keputusan dan untuk mengevaluasi kinerja para manajer bisa juga muncul dalam keputusan menjual atau memproses lebih lanjut. Konflik antara pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja akan berkurang jika menggunakan metode alokasi biaya gabungan yang mengalokasikan biaya berdasarkan pendapatan yang umumnya menghasilkan laba positif untuk setiap produk gabungan. Keputusan untuk memproses lebih lanjut tidak boleh dipengaruhi oleh total biaya gabungan ataupun alokasi biaya gabungan untuk masing-masing produk, tetapi harus didasarkan pada kenaikan laba operasi yang didapatkan setelah titik pemisah. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi presentasi kami dari kelompok 7. Untuk pertanyaan bisa ditanyakan pada pertemuan yang selanjutnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.